Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Libanon, pemirsa sudah bergabung bersama kami ada pihak KBRI Libanon, yaitu ada Pak Yosi Aprizal. Selamat sore Pak Yosi. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Selamat sore Pak Yosi. Pak Yosi, kita ingin tahu apakah betul sampai saat ini mayoritas warga Libanon sudah mengungsi ke daerah perbatasan dekat dengan Suriah? Ya, jadi kalau kita lihat laporan dari IOM, itu akibat eskalasi beberapa hari belakangan itu sekitar 10 ribuan orang sudah mengungsi dari Libanon Selatan menuju ke arah utara. Dan ribuan diantaranya itu mereka lebih memilih untuk mengamankan diri keluar dari Libanon masuk ke wilayahnya Suriah, baik ke Damaskus atau kota lainnya. Baik, untuk jumlah korban tewas dan luka hingga saat ini akibat agresi militer Israel ini berapa banyak, Pak? Baik, jadi kalau dari keterangan Kementerian Kesehatan Libanon, itu akibat eskalasi sejak Senin lalu saja itu sudah sekitar 600 orang yang meninggal dan ribuan yang menjadi luka-luka korban, baik itu lukanya ringan ataupun luka yang sebagian dalam kondisi kritis saat ini. Ya. Tapi tentu pencarian korban pun masih terus berlangsung, maka tentu angka ini juga tentu akan berkembang. Ya. Pak, saat ini di sana sendiri seperti apa kondisinya, terutama juga mungkin ada beberapa warga negara Indonesia yang berada di sana. Bagaimana perlindungan untuk warga negara Indonesia yang ada di sana, Pak Yosi? Ya, baik. Jadi kita laporkan sampai pagi hari ini itu ada 157 warga kita, semuanya dalam kondisi aman, dan termasuk 7 orang diantaranya itu sudah berada di shelter KBRI untuk berlindung karena tempat tinggal mereka itu di lokasi yang tidak aman. Bahkan ada yang mendekati lokasi-lokasi serangan. Nah, kami juga menghimbau kepada warga Indonesia yang masih berada di Libanon untuk terus tingkatkan kewaspadaan, menghindari tempat yang tidak aman, apabila tinggal di tempat tidak aman agar pindah, atau KBRI juga menyediakan shelter untuk mereka sementara berlindung. Dan selanjutnya tentu kami terus mendorong agar warga kita bersedia evakuasi karena sejauh ini kita sejak Agustus dalam kerangka melindungi, memberikan pelindungan kepada warga, kita sudah melakukan 3 kali evakuasi sejak bulan lalu dan kita akan terus persiapkan gelombang-gelombang berikutnya. Baik, lalu untuk serangan Israel sendiri Pak, ini kan tadinya di wilayah selatan, lalu sekarang sudah menyasar ke wilayah timur atau memang sudah semakin luas serangan dari Israel sendiri di Libanon? Ya, jadi intensitas pertempuran itu semakin besar, baik menggunakan senjata yang lebih daya ledaknya lebih besar ataupun teknologi lebih canggih, jangkauan lebih jauh, dan juga wilayahnya semakin meluas. Kita lihat dari dua sisi. Dari Libanon sendiri, pihak Hizbullah itu menyerang sudah sampai menargetkan Tel Aviv menggunakan rudal dan misil yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sementara dari pihak Israel sendiri, ini kita lihat di Libanon, itu serangan tidak hanya terbatas di Libanon Selatan, tapi sudah ke timur, bahkan sudah sampai ke Mount Liban, yang sebelumnya itu adalah daerah-daerah yang aman, tapi ternyata mengalami serangan juga, yang itu tentu kita tidak duga. Ya, Pak Yosi, terakhir, jarak antara shelter yang dimiliki Indonesia dengan KBRI Indonesia yang berada di Beirut itu dengan jarak yang tidak aman itu seberapa jauh sih Pak? Mungkin bisa digambarkan Pak. Baik, sebenarnya kalau dari KBRI menuju perbatasan itu mungkin sekitar 200 km. Nah, kondisi KBRI Beirut sendiri, kalau kita ambil jarak dari lokasi serangan terakhir di kota Beirut itu sekitar 3 km. Hanya memang KBRI Beirut ini berada di lingkungan Istana Kepresidenan, jadi kita pandang lebih aman. Baik, terima kasih Pak Yosi Aprizal telah berbagi informasi kepada kami. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Kami mendoakan yang terbaik untuk WNI dan seluruh warga Libanon tentunya.